Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya adalah tutorial ya bagaimana menggunakan aplikasi Bima, yaitu aplikasi online di mana penting buat para dosen untuk bisa mengajukan proposal baik untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi, setelah kita masuk ke situs ini, kita pastikan kita punya password ya, punya password dan itu kita bisa mintakan ke operator LPPM universitas masing-masing ya. Jadi misalnya kita masuk ke ajukan usulan. Nah, di sini akan muncul nih panduan login ke Bima dan verifikasi OTP. Jadi nanti setelah kita baca instruksinya, nah ini kita tutup, nah kita masukkan username kita. Masukkan username, lalu passwordnya ini juga kita sudah punya. Nah, rekan-rekan juga nanti rekan-rekan dosen harus punya email ya. Saya rekomendasikan email Gmail ya, karena nanti OTP-nya akan dikirim ke email tersebut ya. Kadang-kadang kalau email kampus itu bagus, tapi masalahnya kadang-kadang email kampus tidak secepat Gmail. Jadi gunakan aja akun Gmail. Nah, setelah ini dilengkapi dengan password yang dapat dari operator, lalu kita login. Nah, nanti rekan-rekan bisa cek ke email ya, email di mana OTP itu dikirim. Dan ini hanya 1 menit. Nah, verifikasi. Nah, akhirnya bisa masuk. Nah, di sini ada penelitian untuk pengabdian ya. Nah, kalau misalnya untuk penelitian, kita bisa usulkan misalnya usulan baru di sini ya. Nah, nanti di sini kita akan cek untuk tahun pelaksanaan tahun 2026. Oke. Nah, di sini kita perlu cek juga info eligibilitas. Jadi kita klik ini berapa banyak yang kita bisa. Nah, misalnya saya bisa nih untuk 1, 2, 3, 4, 5 skema saya bisa ikut. Dan skema yang tidak eligible, ini saya tidak bisa nih untuk penelitian dosen pemula maupun penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Dan di sini bagusnya ada alasannya kenapa nggak bisa. Nah, misalnya saya klik ini ya, karena alasannya Sinta skor misalnya gitu ya. Nah, lalu kenapa saya tidak bisa ikut meneliti kerjasama antar perguruan tinggi? Kita detail nanti langsung nampak karena kampus kami masih kelompok PT Utama bukan mandiri. Nah, jadi ini atau nanti bisa dipastikan ya, karena kalau kelompok PT Utama tidak bisa karena kelompok perguruan tinggi utama tidak bisa ikut untuk skema ini. Nah, ini kita sembunyikan. Lalu misalnya di sini ada berapa skema. Nah, rekan-rekan perlu diperhatikan setiap masing-masing ini tentu ada template-nya masing-masing ya. Jadi jangan unduh dari internet satu template untuk semua, enggak. Untuk penelitian tesis magister misalnya, itu nanti template-nya beda dengan penelitian terapan ya. Jadi rekan-rekan pastikan ketika sudah memilih mau ikut skema yang mana, itu nanti ada instruksi untuk mengunduh template-nya. Ya, jangan sampai salah template. Karena kalau salah template berarti nanti tidak akan lolos administrasi. Oke, jadi kita masukkan usulan baru. Nah, di usulan baru ini rekan-rekan bisa masukkan judul penelitian dulu. Misalnya di sini judul penelitian tes DNA misalnya gitu ya. Nah, rekan-rekan harus memasukkan dulu TKT-nya. Jadi tingkat kesiapan teknologi. Nah, kalau saya di bidang kesehatan, saya tentu nanti skopnya dengan kesehatan. Nah, kita terus ukur dulu. Di sini ada tombol untuk ukur, kita klik. Lalu kita ditanya teknologi apa yang dikembangkan. Misalnya kita masukkan teknologi untuk penggunaan smart untuk deteksi dini misalnya. Kita klik deteksi dini ya. Lalu kita pilih kategorinya apa. Nah, di sini penting ya. Rekan-rekan itu masuk kategori mana? Apakah farmasi, apakah software, apakah seni, atau humaniora. Nah, kalau saya biasanya untuk kesehatan yang peralatan medis. Ini saya klik. Lalu kita harus isikan. Jadi rekan-rekan, di sini TKT itu dibagi antara 1 sampai 9. Kalau untuk skema yang seperti prototipe gitu ya, itu TKT-nya minimal 4 ya. Tapi kalau misalnya fundamental reguler, itu TKT-nya awalnya tidak boleh lebih dari 3 gitu ya. Karena kalau kita ketinggian itu tidak akan eligible untuk misalnya untuk fundamental. Jadi di sini ini kita lengkapi penjelasan teoritis prinsip teknologi biasa ini 100% ya. Survei awal tentu di 100% ya. Biasanya kalau untuk yang masih tahun pertama itu dibuat 100% semua. Karena kan teman-teman dosen kan juga sudah banyak meneliti ya sebelumnya ya. Meneliti tesis atau meneliti untuk pasca, pada teman-teman dulu pernah pendidikan gitu kan. Nah, terus kita klik selanjutnya.
Nah, di sini akan memberikan informasi TKT saat ini adalah 2. Nah, kalau TKT yang 2 itu nanti bisa tuh untuk skema magister, skema doktoral, dan juga untuk fundamental itu bisa. Lalu kita klik selesai. Nah, di sini TKT saat ini adalah 1. Nah, ujungnya setelah penelitian kita misalnya pilih 2. 2 atau 3, tapi secara konservatif 2 saja is oke gitu ya. Kalau menurut kita ini terlalu rendah, kita ukur lagi misalnya gitu ya. Nah, ini tuh ketika dikatakan 2 di sini sebetulnya saat ini yang harus kita lengkapi. Kalau misalnya ini kita nolkan ya berarti kembali ke 1. Nah, jadi ini kita lihat merumuskan topik-topik penelitian. Kalau misalnya sudah berarti 100%. Kalau misalnya ini ada berapa? Misalnya hipotesa tentu kita sudah, lalu kajian literatur tentu kita sudah melakukannya gitu kan. Terus selesai. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ininya udah naik menjadi 2. Oke. Nah, di sini lihat terakhirnya apa? Biasanya lompatnya nggak jauh-jauh ya. Kalau misalnya 2 ya berarti naik 3. Jarang pada pilihan 4 atau 5 gitu ya. Karena dikti juga tahu harus realistis lah gitu. Nah, lalu kita pilih kelompok skema. Nah, kalau TKT saat ini 2, itu nanti akan muncul yang bisa untuk riset dasar. Jadi riset terapan itu nggak bakal bisa gitu ya. Kecuali kalau misalnya TKT-nya 4, nah baru muncul nanti pilihan riset terapan. Jadi kalau misalnya kita ukur lagi, kita ukur, ini bisa kita 100-kan ya, 100-kan, kita 100-kan, ini kita 100-kan juga, ini kita 100-kan, selanjutnya ini juga misalnya kita 100-kan ya, 100-kan, 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 ya. Lalu kita anggap selesai. Lihat, ini sekarang naik menjadi TKT 4. Nah, kalau di TKT 4 ini kita menjadi misalnya 5 atau 6. Kita pilihkan 5. Nanti lihat yang muncul. Yang muncul semua riset terapan. Nah, kalau riset terapan itu nanti juga bisa masuk ke prototipe atau luaran model gitu ya. Jadi yang fundamental nggak bisa lagi, yang fundamental reguler misalnya nggak muncul lagi gitu ya. Nah, jadi di sini yang rekan-rekan perlu perhatikan di sini gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih katakan untuk magister misalnya gitu ya, ini kita klik. Oke. Nanti akan mendapatkan informasi besaran dana penelitian maksimal berapa? 40 juta gitu ya. Nah, kalau 40 juta. Nah, kalau misalnya kita ukur kembali nih, kita turunkan misalnya gitu ya, ini berarti kita klik reset. Nah, kalau di reset nanti akan nolkan kembali. Oke, anggap kita sekarang misalnya untuk penelitian magister ya, jadi kita harus punya bimbingan mahasiswa yang mau kita ikutkan. Bidang fokus dilengkapi, misalnya kita untuk kesehatan gitu kan, tema fokusnya misalnya diagnostik karena saya tertarik itu screening ya, lalu untuk deteksi diagnostik penyakit degeneratif karena saya konsentrasi saya di kanker misalnya. Nah, kita harus pilih nih mau kedokteran, lalu kita harus pilih, ini harus lengkapi semua ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita ke biomedik, prioritasnya adalah mengenai ekonomi dan kesehatan, dan pertama pilih lama kita berapa? Maksimal 1 tahun. Oke. Nah, ini harus kita lengkapi dan kita harus masukkan nih non-dosennya berarti siapa? Mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa berarti kita harus masukkan mahasiswa ya. Ini NIM-nya juga harus dilengkapi, harus wajib ya. Kalau misalnya mahasiswa ini harus kita lengkapi. Kalau misalnya sudah, baru kita jangan lupa simpan sebagai draft. Ini harus ya, simpan sebagai draft, ini harus. Ini kita klik. Nah, berarti kalau sudah, kita selanjutnya. Nah, ketika oke. Nah, di sini bagusnya kalau di Bima nih ada itu ada peringatan kalau ada yang kurang lengkap misalnya gitu, ya kan? Nah, di sini kita harus cek apakah ada yang missing gitu kan. Nah, ternyata yang missing adalah, coba kita lihat. Uraian tugas ketua tidak boleh kosong. Nah, mengenai ketua, jadi tugasnya apa ini? Berarti kan kita kasih aksi. Oke, tugas dalam penelitian misalnya merancang. Oke, nah ini ini mungkin ya, sedalam mungkin gitu kan. Simpan, lalu kita selanjutnya. Nah, setelah itu nanti kita akan muncul nih, kita pilih pilihan kelompok risetnya apa gitu ya. Misalnya kita untuk teknologi irisan terdepan misalnya gitu ya. Nah, di sinilah rekan-rekan bagaimana kita bisa tahu template-nya apa. Karena kita tadi pilih untuk magister, maka ini kita unduh template untuk skema tersebut. Nah, skema untuk ini kita unduh.
Lalu ini akan muncul, kita bisa cek. Nah, nanti di sini akan ada informasi bahwa ternyata template ini itu untuk penelitian dosen pemula, afirmasi, penelitian dosen pemula, dan penelitian pasca sarjana. Ya, ini yang rekan-rekan perlu ingat gitu ya. Berarti di sini tidak ada untuk fundamental, tidak ada kata fundamental. Berarti kalau misalnya masuk skema fundamental reguler, jangan gunakan template ini, gitu ya. Oke, kita gunakan template yang lain. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit tips bagaimana untuk pengisian proposal. Bapak Ibu sekalian, judulnya maksimal 20 kata, ya. Jangan 21, jangan 22, harus 20 kata persis, gitu ya. Karena kalau misalnya melebihi itu akan langsung tidak lolos seleksi administrasi. Yang berikutnya ringkasan. Ringkasan itu harusnya 300 kata. Dan ini juga harus persis 300 kata. Nah, saran saya di sini kan ditulis nih, urgensi, tujuan, metode, dan luaran ditargetkan. Tulis di sini, Bapak Ibu, poin-poinnya. Lalu urgensinya apa, Bapak Ibu lengkapi. Lalu juga tulis tujuan juga begitu. Lalu kita tulis juga metode, ya, metode. Lalu juga di sini luaran. Kenapa harus dibuat ini? Bahkan kalau perlu di bold, ya, Bapak Ibu bold, di ini kan misalnya gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nanti para juri atau para reviewer itu akan mudah untuk membacanya, untuk melihat. Oke, misalnya urgensinya apa? Kebutuhan nasional. Misalnya seperti itu, tentu dijabarkan ya, tapi ringkas saja ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu bertele-tele ya, langsung poinnya apa gitu ya, dijelaskan di sini urgensinya apa, tujuannya apa, supaya swasembada, misalnya swasembada pangan, misalnya swasembada alat kesehatan karena selama ini masih impor ya. Nah, metodenya apa, kita gunakan teknik misalnya next gen sequencing. Nah, ini sampaikan. Nah, tentu akan menarik banget kalau metode ini sangat baru, jarang digunakan. Itu biasanya itu menarik perhatian para reviewer. Luarannya apa? Misalnya publikasi di jurnal Sinta 2, dan sebutkan juga judul ininya, judul jurnalnya gitu ya, sama URL juga, tautan linknya. Jadi itu sebutkan, jadi jangan hanya sebutkan judul Sinta 2, tapi sebutkan juga judul jurnalnya dan tautan internetnya ya. Nah, jadi itu akan lebih detail. Kata kunci, betul, 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma. Jadi misalnya kalau kita bicara kanker, titik koma ya, bukan koma aja, titik koma. Kanker, alat kesehatan, titik koma, terus screening, koma, internet, koma, kanker. Misalnya kanker sudah ya. Berarti cost efficacy misalnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Titik koma ujungnya di situ. Nah, lalu di sini ada pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata ya. Nah, ini betul-betul dihitung juga. Jangan sampai melebihi. Oke. Nah, di sini dikatakan dalam pendahuluan itu kan ini ada beberapa poin nih, latar belakang, rumusan penelitian yang diteliti, terus pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan, peta jalan, penelitian 5 tahun. Nah, ini sudah dibantu nih D1 latar belakang rumusan masalah. Oke. Nah, Bapak Ibu harus lebih ini ya, singkat-singkat dan padat gitu kan. Tuliskan latar belakangnya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kan dulu mungkin pernah meneliti sebelumnya gitu kan, misalnya meneliti untuk S3-nya dulu atau waktu S2-nya dulu gitu kan. Nah, itu disampaikan ya, dan apa masalah yang belum terpecahkan saat itu yang akan dipecahkan sekarang. Nah, dan kenapa itu penting gitu ya. Jadi mereka juga mau melihat ketersinambungan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya beberapa pohon penelitian misalnya gitu ya. Nah, harus fokus. Bapak Ibu sebutkan misalnya kalau di saya gitu ya. Saya kan juga ada beberapa pohon penelitian. Saya punya penelitian gizi, saya punya penelitian kanker, saya juga mungkin penelitian kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, makanya saya harus fokus, saya mau bermain di mana nih untuk proposal ini. Jangan sampai terlalu
kemana-mana gitu. Itu reviewer malah bingung, dia nggak gitu suka. Jadi kita harus pilih, kita misalnya kalau screening kanker, saya akan fokus penelitian saya sebelumnya mengenai kanker dan bagaimana masalahnya dan apa yang belum terpecahkan. Nah itu dituliskan di sini. Pendekatannya apa? Bagaimana strateginya? Kenapa apa yang agak beda dari orang lain gitu ya. Kalau orang lain ke arah sana, kita ke arah sini misalnya gitu. Misalnya saya bermain di kanker yang belum banyak dibahas gitu ya. Kalau kanker payudara mungkin terlalu banyak, tapi saya mau milih kanker leukemia misalnya, masih jarang untuk dibahas misalnya gitu. Nah, pendekatannya ya kita misalnya melihat tipe kanker yang tipe leukemia yang masih jarang lagi, dan saya akan menggunakan teknik yang sangat advance, yang sangat canggih untuk bisa memecahkan itu. Nah, kebaruannya apa? Nah, di sini harus disampaikan. Nah, ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau pengusul-pengusul sebelumnya, apa nih kebaruannya? Nah, itu yang penting banget. Peta jalan ya. Nah, peta jalan itu juga akan lebih bagus. Jadi harus sampaikan misalnya 2 tahun sebelum tahun ini ya, atau sebelum-sebelumnya, misalnya dalam 5 tahun terakhir apa gitu ya. Lalu ceritakan apa yang akan direncanakan tahun ini, lalu dan misalnya 2-3 tahun lagi. Jadi nanti tahapan apa dari apa peta jalan itu akan terlihat tuh tahapan-tahapannya apa aja, dan apa perencanaannya gitu ya. Dan jangan lupa waktu. Jadi mereka juga melihat tahapan ini kira-kira perlu berapa waktu gitu ya. Itu penting. Akan sangat membantu kalau Bapak Ibu gunakan diagram ya. Gunakan diagram misalnya ya untuk apa? Diagram atau ilustrasi ya. Ilustrasi untuk menggambarkan peta penelitiannya itu. Jadi misalnya 5 tahun terakhir apa yang dilakukan saat ini dan juga nanti ke depannya. Nah, tentu di sini kan sudah dikunci penelitian 5 tahun. Nah, 5 tahun berarti kita bisa mungkin pilih 2 tahun sebelumnya. Apa yang mau kita rencanakan dalam tahun ini, katakan 1 tahun, lalu habis itu 2 tahun berikutnya. Nah, jadi supaya mereka, para reviewer juga bisa mendapatkan gambaran. Lalu pastikan disitasi. Jadi misalnya nih Bapak Ibu meneliti 2 tahun sebelum ini apa gitu, sitasi hasil penelitian tersebut ya. Karena kalau misalnya justru kita mensitasi penelitian orang lain, nah itu malah jadi nggak bagus gitu ya. Jadi ini disinilah Bapak Ibu bisa menceritakan keunggulan Bapak Ibu di mana gitu kan, sebagai pakar di bidang tersebut gitu ya. Jadi ini bukan kayak dijual pustaka ya Bapak Ibu ya, ini betul-betul reviewer akan melihat bagaimana dulu Bapak Ibu waktu masih S2 dulu atau nanti S3 dulu penelitiannya apa gitu kan, lalu itu diceritakan. Nah sekarang saya minta dana lagi untuk menyelesaikan masalah tahun ini. Pendekatan masalah juga bisa disebutkan di sini. Terus peta jalan tadi sudah ya. Oke. Lalu metode. Nah, di metode di sini diagram alir juga sangat membantu. Ya, diagram alir itu sangat membantu dalam berupa file ilustrasi gitu ya. Nah, harus dipastikan dalam penelitian itu penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosesnya bagaimana, luarannya apa, indikator capaiannya apa, serta anggota tim mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 5 anggota tim, 5 anggota ya, berarti yang nanti tahapan ini siapa yang mengerjakan, tahap ini siapa yang mengerjakan, tahap berikut siapa yang mengerjakan, gitu ya. Oke. Lalu hasil yang diharapkan apa, dan nanti jadwal penelitian juga disebutkan di sini. Nah, tahapan-tahapannya ini ya. Misalnya tahapan pengumpulan rekrutmen, misalnya di sini rekrutmen pasien misalnya gitu ya, rekrutmen pasien. Terus nanti di sini untuk ekstraksi DNA misalnya gitu ya. Lalu di sini untuk sequencing ya. Ya seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jika ini dalam tahapan-tahapan ini nanti juga keluar tuh, maksudnya disampaikan juga misalnya kira-kira indikatornya apa nih capaiannya. Jadi untuk pasien itu indikatornya apa tercapai, misalnya targetnya 100 orang, berarti indikatornya terrekrut 100 orang gitu ya. Nah, ekstraksi DNA indikator capaiannya apa ya, berarti nanti DNA yang muncul konsentrasi DNA-nya tinggi gitu ya. Nah, sequencing berarti muncul sequencingnya gitu kan, dan nanti bisa dianalisa. Nah, nanti tahapan-tahapan ini bisa dilihat dari sisi bisa dicek dari RAB-nya ya, anggarannya apa. Lalu setelah itu dipastikan data pustaka ya sesuai dengan Vancouver. Jadi itu biasanya dalam bentuk bracket ya, dalam bentuk kurung. Jadi angka lalu dalam bentuk kurung. Oke, jadi itulah pengisiannya. Kita kembali ke sini lagi. Nah, nanti ini bisa setelah tadi dilengkapi, diunggah
ya sebagai substansi. Oke. Nanti kalau misalnya sudah dilengkapi, misalnya kita pilih filenya. Filenya dalam bentuk ini ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk dalam bentuk PDF gitu ya. Jangan lupa dalam bentuk PDF, ya kan? Dilengkapi di sini. Nah, kita cari misalnya, kita ambil seperti ini contohnya ya, sebagai contoh aja. Kalau misalnya sudah, lalu ini ada ada luaran wajib nih, ini perlu dilengkapi. Luaran wajibnya adalah artikel di jurnal. Nah, kita isi, kita tulis ininya di Sita 144 atau di internasional, tinggal dipilih mau yang mana gitu kan. Nah, di sini URL-nya apa, nama jurnal penerbit dan yang lainnya ya. Jadi tautan internetnya apa. Oke, simpan. Oke. Nah, di sini yang menarik harus ada informasi detail rumusan masalah terkait bidang strategis. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini. Bidang strategisnya bilang apa? Misalnya kesehatan, masalahnya apa? Karena mungkin ketimbang tingginya biaya layanan ekonomi gitu kan. Lalu kita ceritakan ya, menghasilkan kegiatan kita untuk tadi menguji keakuratan misalnya ya. Nah, gitu kan. Kita simpan. Habis itu kita selanjutnya. Oh ya, surat keterangan ini terkait dengan ini belum dilengkapi. Oke. Biomedika misalnya gitu ya. Simpan. Selanjutnya. Oke. Nah, setelah ini adalah yang bagian RAB. RAB itu dilengkapi ya. Di sini ada beberapa komponen. Ada komponen bahan, komponen pengumpulan data, komponen sewa peralatan, dan komponen analisa data. Ya, dan terakhir pelaporan hasil penelitian luaran wajib. Ya. Jadi Bapak Ibu kan tadi kegiatannya misalnya ada 5 kegiatan. Di setiap kegiatan itu perlu bahan apa aja misalnya gitu. Ya. Misalnya kegiatan untuk merekrut pasien. Ya, kegiatan merekrut pasien itu apakah kita perlu bahan gitu kan? Biasanya kalau untuk bahan yang diperlukan adalah ATK. Kan kalau untuk merekrut pasien kan kita perlu pencatatan kan, formulir segala macam kan, kita lengkapi ATK. Nah, di samping ATK apalagi misalnya kita perlu bahan penelitian yang bisa pakai, misalnya tabung darah misalnya gitu ya. Jadi setelah ATK kita lengkapi gitu kan. Nah, ini pengisiannya sesuai dengan ini ya dari Kementerian Keuangan ya, standar dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalnya kita perlu tambahkan, kita klik tambah, kita masukkan untuk bahan penelitian. Nanti nominalnya bisa dimasukkan. Bagian pengumpulan data. Ketika kita merekrut pasien, ini masih untuk aktivitas pertama, merekrut pasien. Untuk merekrut pasien kita perlu ngumpulin data kan. Nah, apa nih komponennya? Kita coba masukkan apa yang kita lihat. Di sini ada pilihan untuk ini honor pembantu peneliti, petugas survei, atau transport, atau tiket, uang harian, penginapan, biaya konsumsi, uang rapat, hasil narasumber dan sebagainya. Lalu untuk sekali lagi aktivitas merekrut pasien. Apa kita perlu menyewa alat? Nah, misalnya kita merekrut pasien, kita harus cek tensi misalnya. Nah, tensinya kita harus sewa. Nah, ini kita masukkan di sini, tambah. Kita pilih nih apakah objek penelitian, ruang, kita perlu sewa, ini nggak sewa ruangan misalnya, transport, peralatan penelitian, perlu nggak nih kita nyewa gitu kan, kebun percobaan dan kendaraan. Nah, lalu untuk ini analisa data apa yang kita perlukan, apakah kita perlu tiket, transport lokal, penginapan, misalnya analisa datanya kita harus ke tempat yang jauh misalnya gitu ya, terus kita perlu masukan dari narasumber. Terus bagaimana biaya analisanya kalau kita harus outsource misalnya gitu ya. Terus administrasi peneliti untuk honor mereka misalnya gitu ya. Terus pelaporan ini biasanya untuk dimasukkan komponen untuk uang publikasi. Misalnya APC-nya misalnya gitu ya. Sekarang kan kalau untuk Sinta pun berkisar antara 3 sampai 5 juta ya kadang-kadang ya. Untuk yang Sinta itu juga ada biaya juga di situ. Nah, setelah dilengkapi jangan lupa selalu simpan sebagai draft. Lalu selanjutnya ya. Demikian Bapak Ibu contohnya untuk tutorialnya, mudah-mudahan membantu. Semoga sukses dalam penulisan artikelnya, penulisan proposal penelitiannya, semoga sukses dan berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.